Halo sahabat cerita Pak Ijo. Kali ini ada kisah tentang Sersan Badri yang menyamar menjadi Intel Kopassus. Dalam penyamarannya sebagai pedagang durian demi sergap Panglima GAM. Sersan Badri merupakan anggota Kopassus yang ditugaskan sebagai mata-mata GAM dalam penyusupan Kopassus untuk menangkap Komandan GAM, sehingga diperlukannya mata-mata untuk mengetahui di mana keberadaan Komandan GAM. Oleh karena itu Sersan Badri diturunkan. Dalam misinya, Badri menyamar sebagai pedagang buah perantauan di Aceh sehingga leluasa bergerak dari Medan, Sumatera Utara, hingga Lhokseumawe, Aceh Utara. Selama setahun, Badri berusaha memperoleh kepercayaan simpatisan GAM dan memetakan situasi di daerah yang menjadi basis utama kekuatan militer GAM. Banyak dari keluarga anggota GAM bergantung kepadanya karena dikenal telaten dan cerdas. Kesetiaannya pada GAM pun diuji saat diminta menyembunyikan istri Panglima GAM yang sedang hamil. Agar mendapat kepercayaan penuh, ia menyewa 3 tempat kos di Lhokseumawe untuk melindungi istri Panglima GAM itu selama 3 bulan. Ia juga beberapa kali membocorkan gerakan patroli TNI agar GAM bisa menghindar dari serangan langsung. Bahkan Badri sering ditembaki oleh teman sendiri saat GAM dikepung, sebab penyamarannya tidak diketahui rekan-rekannya di lapangan, kecuali petinggi TNI. Suatu saat, intelijen Kopassus mendapat informasi adanya senjata 125 pucuk senapan milik GAM dari Thailand dan Malaysia. Dengan informasi itu, Badri datang ke markas GAM di Blangara, Aceh Utara, saat senjata-senjata itu tiba. Berbekal kepercayaan sebagai simpatisan GAM, Badri diminta melatih serdadu GAM menembak baris berbaris dan perawatan senjata. Kesempatan ini juga ia gunakan untuk menyabotase senjata SS-1 dan AK-47 GAM. Alat bidik senjata sengaja digeser agar tembakan tidak tepat sasaran. Spionase Badri juga berhasil mengungkap sumber keuangan GAM dari perdagangan ganja kering di Aceh Timur dan Aceh Utara dan dikirim dengan perahu ke Malaysia. Pemerintah setempat dan perusahaan besar seperti ExxonMobil, Pupuk Iskandar Muda, ASEAN Fertilizer, dan warga Aceh juga wajib memberikan upeti kepada GAM. Setelah darurat militer berlaku, ada sekitar 40 batalion lebih prajurit TNI yang mengepung Aceh. Posisi GAM semakin terdesak, sementara amunisi dan logistik mereka menipis. Berbekal informasi intelijen dari Badri soal persembunyian petinggi GAM, turun perintah operasi penyergapan 3 tokoh utama GAM Muzakir Manaf, Sofyan Daud, dan Said Adnan, usai Hari Raya Idul Fitri tahun 2004. Sementara Badri sudah menyelesaikan misinya dan kembali ke Jakarta sehari sebelum operasi penyergapan. Ia juga berpamitan kepada petinggi GAM itu. Semua tokoh kunci yang menjadi sasaran berada di Chot Girek. Hingga saya pamit meninggalkan mereka pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya pun sempat memberi informasi terakhir kepada induk pasukan. Soal hari dan jam serangan ditetapkan, ujar Badri dalam Kopassus untuk Indonesia. Saat markas GAM di Chot Girek diserbu Kopassus, Muzakir Manaf dan Sofyan Daud berhasil lolos dan menyingkir ke Nisam, Aceh Utara, malam sebelumnya. Sementara Said Adnan dan ajudannya meninggal dunia dengan luka tembak di dada dan perut. Desember tahun 2004, bencana tsunami Aceh terjadi, sementara gerakan separatis berangsur surut seiring masuknya bantuan kemanusiaan ke Serambi Mekah. Perjanjian damai Helsinki antara pemerintah RI dan GAM pun disepakati tanggal 15 Agustus tahun 2005. Sekian kisah Intel Kopassus yang berhasil masuk ke dalam markas GAM dan dapat memberikan informasi tentang Panglima GAM sehingga pelaksanaan penyergapan dapat berjalan dengan sukses. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe.